Baiklah, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Pasaribu dengan NPM 1901080004 Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai indikator keempat kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan ada 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun esensi dari keempat indikator itu, yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam, memiliki indikator esensi bahwa memahami peserta didik memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal untuk peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, memiliki indikator esensi, memahami landasan kependidikan, menerapkan teori, belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kemudian kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar, serta menyusun strategi atau rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensi, menata latar atau setting pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang memiliki indikator, merancang dan melaksanakan evaluasi atau assessment, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Dan yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Misalnya, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi secara akademik maupun non-akademik. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Esensi dari indikator ini, yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa, memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian sebagai seorang pendidik, dan memiliki etos kerja guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif, memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan didasarkan pada kemanfaatan dari peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa, memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan memiliki perilaku yang disegani. Berikutnya adalah akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Memiliki indikator esensial, yaitu bertindak sesuai dengan norma religius, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas dan suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun esensi dari indikator-indikator ini adalah yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pendidik dan tenaga kependidikan, dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional.
Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Esensi dari indikator ini yang pertama, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memiliki esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan yang memiliki indikator esensial, yaitu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Berdasarkan uraian keempat kompetensi guru tersebut, maka hubungan keempat kompetensi guru bersifat holistik, artinya suatu kesatuan yang utuh yang saling terkait. Artinya, guru tidak hanya pintar dalam mengajar atau mentransfer ilmu saja, akan tetapi harus diimbangi dengan sikap atau kepribadian yang baik yang dapat diteladani oleh peserta didik dan lingkungan sekitar, serta harus menjalin hubungan atau komunikasi yang harmonis dengan pihak-pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Diimbangi juga dengan keprofesionalitasannya dalam menyampaikan pembelajaran. Demikian sebaliknya, guru tidak bisa berkepribadian dan berkomunikasi yang baik saja, karena jika tidak memiliki penguasaan materi dan keprofesionalan dalam mengajar, maka peserta didik tidak dapat menerima hasil pembelajaran yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika salah satu dari keempat kompetensi guru tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara maksimal atau dapat dikatakan semua itu sia-sia. Jadi keempat kompetensi guru itu saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai pembelajaran secara menyeluruh.